Halo semuanya, di video ini kita akan bahas tentang quicksort algorithm dan analisisnya, baik itu kebenaran maupun kompleksitas waktu. Secara spesifik kita akan bahas bagaimana menganalisis kasus rata-rata dari kompleksitas waktunya. Oke, sebelum kita lihat algoritmanya, pertama kita bahas dulu sifat dari algoritma quicksort. Yang pertama dia sorting in place. Sorting in place artinya extra memory yang kita gunakan ya di luar memori untuk menyimpan input itu O1, artinya tidak bergantung pada ukuran input. Ini berbeda dengan merge sort di mana ada prosedur merge ya, di mana kita nanti pada tahap akhir merge itu kita menggabungkan dua array L dan R panjangnya masing-masing n per 2, di mana n adalah panjang input. Nah, ini berarti ekstra memori kita ya di luar memori untuk menyimpan input itu kurang lebih juga omega n memori ya. Semakin besar ukuran input kita, maka memori ekstra yang dibutuhkan untuk working memorinya itu lebih besar. Ya. Dan ini bisa masalah kalau data kita itu ukurannya sangat besar. Sementara kapasitas storage kita mungkin terbatas. Kemudian masalah berikutnya yang mau saya bahas adalah paradigma yang digunakan quicksort itu adalah divide and conquer. Jadi dia dan merge sort itu sama-sama menggunakan sifat divide and conquer. Cuman bedanya adalah ya kalau si merge sort itu bagian divide-nya itu mudah ya. Dia tinggal membagi arraynya jadi dua. Ya, panjangnya masing-masing kurang lebih setengah ukuran array input. Lalu kita urutkan keduanya ya. Jadi kita urutkan. Lalu kalau sudah urut di masing-masing bagian, kita perlu menggabungkan keduanya. Jadi prosedur merge itu adalah tahap combine dari paradigma divide and conquer-nya algoritma merge sort. Ya. Jadi ini merge sort, bagian divide-nya mudah, ya, hampir tidak ada extra cost, tapi di bagian combine-nya dia ada ongkos kerja yang sedikit lebih tinggi. Namun kalau si quicksort, ya, quicksort ini juga sama-sama menggunakan paradigma divide and conquer, namun dia agak complicated-nya atau ongkosnya agak tinggi itu justru di tahap divide. Jadi yang dilakukan itu tidak hanya sekedar membagi arraynya jadi dua bagian, tapi dia membagi dua bagian dengan suatu sifat. Jadi ada requirement yang dibutuhkan di sini, yaitu misalnya array kita yang diurutkan dari indeks P sampai R, ya, dan nanti dia akan memilih satu elemen pivot, ya, kita sebut pivot itu X, ya, di mana nanti misalnya pivotnya berada di indeks Q, nggak harus tengah-tengah ya, ini Q, X, pivot. Nanti tahap divide-nya itu menjamin bahwa semua elemen di indeks P sampai Q-1 itu semuanya kurang dari 9 X, dan semua yang berada di indeks Q plus 1 sampai R itu semuanya besar dari X. Oke? Nah, jadi ini tahap divide-nya. Ya. Tapi bagian kiri dan kanan ini nggak harus urut. Ya, jadi langkah berikutnya adalah conquer. Conquer adalah sort masing-masing atau urutkan masing-masing subarray APQ-1 dan AQ plus 1 sampai R. Nanti kalau sudah terurut, ya, maka tahap combine-nya justru quicksort tidak perlu melakukan apa-apa. Ya, ini kontrasnya adalah merge sort. Itu kan di tahap combine-nya itu justru prosedur merge-nya agak complicated. Tapi di quicksort itu tahap combine-nya itu sudah tidak perlu melakukan apa-apa. Karena kalau sebelah kiri sudah terurut, di sebelah kanan sudah terurut, maka array ini keseluruhan akan terurut. Oke, berikut adalah pseudocode untuk algoritma quicksort. Ya, kita punya 3 parameter, itu array yang mau diurutkan. Kemudian ini adalah indeks awal yang mau diurutkan dan indeks akhir yang mau diurutkan, R. Nah, kita akan melakukan sesuatu kalau P-nya kurang dari R. Ya. Kalau P-nya sama dengan R, ya, itu adalah arraynya ukuran 1. Ya. Ukuran 1 dan do nothing. Ya. Begitu juga kalau P-nya besar dari R, ya indeks awal besar dari indeks akhir, ini mengacu pada array dengan ukuran 0. Ya, do nothing juga. Tidak ada yang perlu diurutkan. Nah, kita baru melakukan sesuatu kalau seandainya P-nya kurang dari R. Ya. Kita lihat bahwa di sini ada satu prosedur yang belum kita jelaskan, namanya prosedur partition.
Nah, yang dilakukan partition ini nanti dia akan mengembalikan suatu nilai yang disebut Q. Oke. Teman-teman, berdasarkan penjelasan sebelumnya, mungkin sekarang bisa nebak bahwa Q ini adalah indeks dari pivotnya. Ya. Nah, partition ini akan menjamin bahwa semua elemen di sebelah kiri Q itu akan kurang dari sama dengan X, dan semua elemen di sebelah kanan Q itu akan besar dari X. Jadi, yang dilakukan berikutnya adalah tinggal melakukan sorting menggunakan secara rekursif, menggunakan quick sort lagi, itu pada array A, P, Q min 1, ya, dan juga AQ plus 1 sampai R. Perhatikan bahwa Q ini tidak harus di tengah-tengah. Ya, tidak harus N per 2. Ya, dia bisa di pojok, bahkan bisa di paling kanan dari arraynya. Nah, kalau kita mau mengurutkan array A semuanya, ya kita bisa panggil quick sort A1N, di mana N adalah panjang dari array A. Ya. Teman-teman bisa lihat algoritma quick sort sangat sederhana. Ya. Yang akan kita bahas berikutnya adalah algoritma partition. Oke, algoritma partition ini dia ada banyak variasinya, tapi yang akan kita bahas itu adalah salah satu varian dari algoritma partition yang sangat terkenal, ya, yaitu namanya Lomuto algorithm. Ya. Tujuannya adalah tujuannya tadi adalah menjamin bahwa nanti ada suatu elemen, ya, yang dijadikan pivot, ya, dan kita sebut posisinya Q, dan semua elemen di sebelah kiri Q itu kurang dari sama dengan X, dan sebelah kanan Q itu besar dari X. Ini tujuannya. Ya. Nah, untuk melihat bagaimana kerjanya algoritma ini, kita akan menggunakan contoh, ya. Sederhananya, ya, ada beberapa variabel yang kita perlu ingat, ya. Pertama, P adalah indeks awal array kita yang mau diurutkan, ya, P di awal, dan R itu di akhir. Ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah ambil pivot elemen, ya, di mana, ya, ini pivot elemennya diambil AR, artinya elemen terakhir itu menjadi pivot. Dalam hal ini, pivot kita adalah 4. Ya. Di contoh ini, pivotnya adalah 4. Nah, lalu yang kita lakukan adalah, kita lihat di sini kita punya dua indeks, ya, yaitu I dan J. Pertama, I-nya dimulai dengan P-1. Jadi, kalau kita bayangkan indeks-indeks ini berada pada satu garis, kayak bilangan gitu, ya. Di sini I itu berada di sebelah kiri P. Kemudian J itu mulai dari P. Ya, jadi J awalnya itu berdempet dengan P, ya, dia menuju ke sel yang sama dari array. Nanti J ini akan diiterasi, di update nilainya hingga mencapai R-1, ya, satu per satu. Jadi sampai sebelah kiri elemen pivot. Nah, apa yang dilakukan oleh algoritma ini? Ya. Yang pertama, ya, itu yang kita lihat adalah kalau AJ atau elemen yang ditunjuk oleh si J ini itu kurang dari sama dengan X, maka yang dilakukan adalah, ya, kita geser I ke kanan, ya, geser I ke kanan, ya. Lalu, ya, yang kita lakukan adalah tukarkan AI dan AJ, ya. Nah, perhatikan bahwa di sini I kita itu kan P-1, ya. Jadi pada tahap pertama, ya, I-nya geser ke kanan. Nah, sekarang pas I geser ke kanan, I dan J-nya ini akan berdempet, ya, menuju ke sel yang sama, yaitu sel 2. Lalu saat kita exchange AI dan AJ, ya, itu men-swap 2 dengan dirinya sendiri, jadi tidak ada perubahan, hanya saja I-nya bergeser ke kanan, ya. Nah, lalu pada iterasi berikutnya, ya, J-nya kita update, ya, jadi P plus 1. Ya, sekarang J-nya di sini. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah, ya, membandingkan si AJ, yaitu A8, si 8 dengan 4. 8 dengan 4, ya. 8 dengan 4 itu kan lebih besar si 8, ya. Kalau seandainya AJ besar dari X, itu do nothing, ya. Kalau AJ besar dari X, itu do nothing.
Jadi ya udah, kita lanjut ke iterasi berikutnya, J-nya jadi P plus 2 ya. Jadi di sini J-nya geser ke kanan di bagian C ini ya. I-nya belum berubah ya. Kita hanya update I kalau kita tahu ada elemen yang ditunjuk oleh J tadi ya yang kurang dari si pivot ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat nih, ada semacam dua jendela ya, yaitu elemen-elemen yang berada di sebelah kiri I inklusif dan sebelah kiri J eksklusif. Nah, kita lanjutkan ya. Saat J-nya P plus 2, dia nunjuk elemen 7. Ya. Kita tahu 7 besar dari 4, jadi kita tidak melakukan apa-apa di iterasi ini. Kita lanjut ke J sama dengan P plus 3. Ya. Jadi di sini ada J sama dengan P, ini J sama dengan P plus 1, ini J sama dengan P plus 2, ini J sama dengan P plus 3. Kemudian saat J sama dengan P plus 3, ya kita lanjut lagi. Ya, nilai AJ-nya adalah 1. Dan kita tahu ya bahwa 1 itu kurang dari 94. Ya. Jadi di sini terjadi kasus 1 kurang dari 94, apa yang ditunjuk oleh ini true ya. Maka yang kita lakukan adalah I-nya geser ke kanan. Jadi I-nya itu geser ke kanan ya. Jadi I-nya ke kanan menunjuk 8 ya. Lalu setelah I geser ke kanan ya, kita tukarkan AI dan AJ. Jadi di sini 8 dan satunya ditukar nih. Ya. Akibatnya ya, yang terjadi adalah satunya maju ke depan, 8-nya mundur ke belakang ya. Jadi I-nya sekarang menuju ke 1, J-nya menuju ke 3 setelah pada iterasi berikutnya ya. Jadi saat J sama dengan P plus 4, visualisasinya seperti ini ya. Ada I sama dengan P plus 1, J-nya adalah P plus 4. Kemudian semua elemen yang ditunjuk oleh I ke kiri itu kurang dari sama dengan pivot. Dan semua yang kurang dari J itu semuanya besar dari pivot. Asalkan dia besar dari I. Ya. Nah, lalu pada tahap berikutnya kita lihat bahwa di sini itu 3, ya, itu kurang dari 4. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah geser I-nya ke kanan, lalu swap 7 dan 3. Ya. Nah, jadi hasilnya adalah 2, 1, 3. I-nya sekarang adalah P plus 2. Lalu J-nya sekarang menuju ke 5. Ya. J-nya kita increment pada tahap berikutnya, yaitu J sama dengan P plus 5. Nah, kita dapatkan sekarang 5. Ya. 5 ini kan besar dari 4. Jadi kita tidak melakukan apa-apa, kita lanjut ke J berikutnya, yaitu J sama dengan P plus 6. Ya. Kita dapatkan bahwa sekarang J-nya berisi AJ-nya 6. 6 besar dari 4, jadi kita juga tidak melakukan apa-apa. Ya, di sini kita sudah selesai ya, karena udah mentok sampai AJ di sini, AR-1, J-nya R-1 di sini. Ini kan J-nya R-1 nih. Ya. Nah, itu udah selesai, kita nggak melakukan apa, kita saat keluar dari loop-nya, J-nya akan bernilai R. Ya. Saat keluar dari loop, ini J-nya bernilai R. Ini keluar loop. Oke, saat kita keluar dari loop, ya, ini iterasi sudah selesai. Sekarang kita lihat di sini, ya, semua elemen-elemen yang berada di sebelah kiri dari I inklusif itu kurang dari 9 pivot. Lalu semua elemen yang berada di sebelah kanan I tapi sebelah kiri R itu semuanya besar dari pivot. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah I-nya kita geser ke kanan ya. Kita ganti si elemen di sebelah kanan I, ya. Jadi AI plus 1 kita swap dengan si AR. Jadi sekarang 4-nya maju ya ke depan. Jadi sekarang kita lihat bahwa di sini 2, 1, 3 ini pivot. Kemudian ini 7, 5, 6, 8. Oke, sekarang saya akan membahas tentang aspek kebenaran dari algoritma partition ini. Dari visualisasi sebelumnya, teman-teman mungkin bisa menerka ya bahwa ada sifat yang dipertahankan di setiap iterasi. Yang pertama adalah dari indeks P sampai I, itu semuanya itu elemen-elemennya kurang dari 9 fix.
di setiap iterasi. Kemudian dari I plus 1 sampai J min 1, ya, J-nya kan bergeser juga nih. Jadi ini jendela I, ini kurang dari 9X. Kemudian jendela di sebelah kanan I, sampai yang sudah dibaca oleh J sebelumnya, itu elemen-elemen yang besar dari X. Ya. Dan saat K-nya sama dengan R, ya, pada posisi R itu sama dengan X. Ya. X ini adalah pivot kita. Nah, di antara J dan R ini unknown. Ya. Nah, saya akan jelaskan mengapa ini merupakan loop invariant dari algoritma partition kita. Oke, pertama pada tahap initialization. Ya, perhatikan bahwa ya di tahap initialization kita indeks awalnya itu adalah P, indeks akhirnya adalah R, ini berisi pivot X. Kemudian ini ada J, ini I-nya adalah P-1 ya. Nah, loop invariant kita mengatakan bahwa yang pertama jika ya P kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan I, maka AK kurang dari sama dengan X ya. Namun di sini kan I-nya kan P-1 ya. Jadi P kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan P-1 ya. Jadi ini tidak ada yang memenuhi ya. Tidak ada yang memenuhi berarti ini false ya. Tidak ada K yang membuat ini benar. Ya. Jadi ini selalu false. Maka karena ini pernyataan jika maka dan jikanya false, maka ini pernyataannya langsung benar ya. Pada tahap kedua ya, loop invariant kedua ya. Bukan tahap kedua, tapi loop invariant kita yang kedua itu adalah pernyataan bahwa jika K itu besar sama dengan I plus 1 sampai kurang dari sama dengan J min 1 ya, maka AK itu besar dari X. Nah, pada tahap initialization I-nya ini kan P-1, berarti ini jadi P kurang dari sama dengan K, J-nya P, dan ini jadi P kurang P-1. Nah, teman-teman bisa lihat juga ini false ya kan. False, maka ini pernyataan jika maka ini false, maka ini juga true ya. Dan tahap ketiga ya, jika jika K sama dengan R, maka jika K sama dengan R, maka AK sama dengan X. Ya, ini mengacu pada elemen pivot terakhir yang dilakukan pada baris pertama dari pseudocode kita. Ya. Ini initialization X ya, definisi efek dari initialization nilai X tadi. Oke, sekarang kita akan bahas tahap maintenance ya. Tahap maintenance ini itu yang diupdate ya. Yang pasti diupdate itu adalah J ya. I-nya diupdate atau enggak itu tergantung kondisi ini ya, apakah AJ-nya besar dari X atau AJ-nya kurang dari sama dengan X. Nah, misalnya ya, kita berada di satu posisi ya, di sini I dan ini J ya. Nah, di sini kan dari area J sampai R-1 ini kan unexplored ya, unknown. Apakah dia besar dari X atau kurang dari X sama dengan X. Ya. Yang pasti ya dari P sampai I itu semua kurang dari sama dengan X, dan dari I plus 1 sampai J min 1 itu semua besar dari X. Nah, kita lihat nih sekarang apa yang terjadi jika elemen yang ditunjuk oleh AJ pada iterasi selanjutnya itu besar dari X. Nah, di sini dibilang the only action in the loop is to increment J. Ya, kita tidak melakukan apa-apa, ingat. Maka yang dilakukan adalah menggeser J-nya. Jadi pada iterasi berikutnya, ya, saat J-nya di-increment, ya, kita ini kan terjadi saat ininya besar dari X ya. Elemen yang ditunjuk oleh J tadi itu besar dari X. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang bahwa ya, semua elemen yang berada di posisi I plus 1 sampai J min 1 yang baru itu semuanya besar dari X ya. Jadi kita tahu sifat loop invariantnya tetap dipertahankan. Ya.
Jadi ini semua besar dari X. Jadi J yang lama itu juga besar dari X. Oke. Lalu bagaimana pada kasus yang satu lagi ya? Saat kita menjelajah suatu daerah J, ya ternyata dia kurang dari sama dengan X ya. Oke, ini besar dari X, ini kurang dari sama dengan X. Ya. Nah, perhatikan bahwa ya I-nya di increment, ya, yang dilakukan adalah I-nya kita increment. Jadi kita mengambil satu elemen di sini, di area yang besar dari X ini, ya, I-nya kita increment, jadi di sini, gitu ya. Maka nanti di sini, ini ada satu elemen yang besar dari X, lalu di sini adalah elemen yang kurang dari sama dengan X, ya, yang J ini. Ya, yang kita lakukan berikutnya adalah menukarkan, ya, menukarkan si AI dan AJ. Ya. But because of the swap, now we have AI. Nanti saat ditukarkan, ya, efeknya adalah yang AI itu semuanya masih kurang dari sama dengan X, ya. Dan J-nya kan pindah ke belakang nih, ya, jadinya J yang ini semua besar dari X. Ya. After swap. Swap AI, AJ. Ya, dan efeknya nanti setelah kita update J-nya, ya loop invariant kita masih terpenuhi, ya. Semua elemen yang berada di sebelah kiri J itu, tapi sebelah kanan I itu semua besar dari X, dan semua yang di sebelah kiri I inklusif itu kurang dari sama dengan X. Jadi loop invariant kita dipertahankan di setiap iterasi kebenarannya. Pada tahap termination, ya, saat loopnya keluar, itu nilai J-nya adalah R. Karena loop kita kan tadi sampai R-1 aja. Nah, saat keluar dari loop, maka J-nya diincrement juga, itu nilainya R. Ya. Nah, perhatikan bahwa setiap entry di dalam array kita, itu sekarang berada pada salah satu dari 3 himpunan yang dispesifikasi oleh invariant, ya, yaitu area yang kurang dari sama dengan I, kemudian ini R, ini ada P, ya. J-nya sekarang sudah sama dengan R, ya. Jadi J-nya sekarang udah di pojok saat keluar dari loop. Maka semua area yang semua elemen array itu masuk ke dalam salah satu dari tiga himpunan ini, ya. Jadi yaitu yang kurang dari sama dengan X di area pertama, ini yang besar dari X di area kedua, dan di area ketiga, ya, atau di sel terakhir itu isinya adalah X. Nah, perhatikan bahwa yang dilakukan di array terakhir, di tahap terakhir dari algoritma kita, itu adalah exchange AI plus 1, ya, dan AR. Ya. Nah, perhatikan bahwa di sini kita lakukan berarti kita tukarkan elemen di sini yang besar dari X, ya, ini kan besar dari X, ya, I plus 1, dengan elemen yang ditunjuk oleh R. Jadi di sini si X itu akan maju ke depan, ya, digantikan dengan si elemen yang besar dari X ini, ya. Efeknya adalah, ya, itu nanti kita akan mendapatkan di sini elemennya menjadi yang di sebelah kiri I itu kurang dari sama dengan X. Lalu di sini X sekarang di posisi I plus 1. Ya. Lalu dari I di sebelah kanan I plus 1 itu semuanya besar dari X, termasuk pada indeks R. Ya. Ya. Nah, lalu yang dikembalikan oleh algoritma kita itu adalah return I plus 1, yaitu posisi pivot X. Teman-teman bisa lihat bahwa di akhir dari algoritma kita mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai tadi yang dijanjikan oleh algoritma partition. Oke, sekarang kita akan lihat performa dari quicksort.
Pertama, kita lihat dulu algoritma partition. Partition ini, kalau teman-teman lihat tadi itu for loop, di dalam for loop ada if. Jadi, setidaknya di setiap loop kita melakukan satu buah operasi. Lalu di dalam if itu semua operasinya konstan, tidak bergantung pada ukuran array. Jadi, partition bisa kita katakan, ya, algoritmanya memiliki kompleksitas theta n. Ya, ini mau dibilang worst case, best case itu sama-sama theta n. Di mana n ini adalah banyak elemen dari A. Ya, rumus dari banyak elemen A, di mana indeks awalnya P dan indeks akhirnya R, itu adalah R min P plus 1 ya. Nah, kalau kita udah pahami bahwa partition itu theta n, bagaimana dengan quicksort? Quicksort ini, ingat tadi kita pertama melakukan pemanggilan partition, lalu melakukan pemanggilan quicksort lagi, ya, pada array di sebelah kiri Q, lalu melakukan quicksort pada array di sebelah kanan Q. Ya. Nah, perhatikan bahwa Q, seperti yang tadi saya sampaikan, ini Q-nya belum tentu di tengah-tengah. Ya. Bisa aja Q ini berada di paling ujung dari array. Jadi, running time dari quicksort nanti, itu kan kita panggil 2 kali ya, itu akan rekursif, bakal jadi rekurensi nanti running time-nya. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa di sini running time-nya tergantung apakah partisi kiri dan partisi kanannya itu seimbang atau tidak seimbang. Maksudnya seimbang di sini banyak elemennya sama. Ya. Jadi dengan kata lain running time dari algoritma quicksort akan tergantung pada elemen mana yang terpilih sebagai pivot untuk melakukan partisi. Ya. Lalu kalau partisinya selalu balance, ya, maka quicksort akan sama cepatnya dengan merge sort secara asimptotik. Ya, perhatikan bahwa di sini asimptotik. Jadi yang dilihat adalah order of growth, ya, dengan mengabaikan suku-suku yang order pertumbuhannya kecil dan juga mengabaikan konstanta. Ya, secara praktikal quicksort termasuk salah satu algoritma yang sangat cepat. Ya. Lalu jika di partisi dan misalnya partisinya selalu tidak balance, ya, selalu timpang banget ukurannya, maka quicksort itu bisa berjalan sama lambatnya secara asimptotik dengan algoritma insertion sort, atau dengan kata lain bisa n kuadrat jumlah operasinya secara asimptotik. Oke, kita akan lihat lebih detail pada halaman selanjutnya. Oke, kita akan lihat analisis kasus terburuk dari algoritma quicksort. Ya. Perhatikan bahwa nanti partition, ya, itu akan mengembalikan sebuah indeks Q, ya, dari posisi pivotnya. Nah, si ini di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu akan ada total n-1 elemen. Karena elemen yang jadi pivot tidak dimasukkan lagi ke dalam pemanggilan quicksort, pemanggilan rekursifnya quicksort. Jadi kapan kasus terburuknya terjadi itu adalah saat array kita itu timpang, selalu timpang. Jadi kalau Tn adalah running time quicksort, pada kasus terburuk, ya, ini akan sama dengan pemanggilan quicksort pada n-1 elemen, lalu pemanggilan quicksort pada 0 elemen, dan ya ini algoritma running time dari algoritma partition. Theta n. Nah, lalu kita bisa katakan T0 ini adalah theta 1 ya, karena T0 ini theta 1 karena kita hanya melakukan pengecekan apakah array kita panjangnya 0, 1, atau lebih dari 1. Ya, jadi ini tidak bergantung pada panjang array atau ukuran input kita. Ini bisa dilakukan dalam waktu theta 1. Lalu di sini jadinya theta 1 tambah theta n ini akan menjadi theta n karena n mendominasi ya. Maka running time-nya akan menjadi Tn sama dengan Tn-1 tambah theta n ya, pada kasus worst case.
ya. Nah, ini rekursi ini punya solusi Tn sama dengan theta n kuadrat. Teman-teman bisa buktikan, ini juga masuk dalam soal PSET kemarin. Maka running time worst case dari algoritma quicksort adalah theta n kuadrat. Perhatikan bahwa ini mungkin terjadi, ya. Misalnya array kita sudah terurut, ya. Kalau array kita sudah terurut, ya, nanti elemen yang berada di paling ujung ini ya akan selalu menjadi elemen terbesar, ya, di setiap pemanggilan rekursifnya, sehingga nanti saat dia berada di pojok kanan, pivotnya juga akan berada di pojok kanan. Ya, elemen terbesar di pojok kanan, maka pivotnya akan berada di pojok kanan juga, ya, karena dia yang semua elemen lain itu lebih kecil dari dia. Ya. Jadi ya, kasus terburuknya adalah theta n kuadrat, di mana terjadi saat arraynya sudah terurut. Termasuk misalnya arraynya konstan, ya, jadi semua elemennya sama, itu juga akan masuk ke dalam worst case partitioning. Lucunya ya, insertion sort pada input seperti ini dengan sifat seperti ini itu punya running time on, ya. Ini insertion sort. Oke, bagaimana dengan kasus terbaiknya? Perhatikan bahwa ya, base case analisis itu adalah kita asumsikan inputnya yang baik-baik, ya. Inputnya yang baik-baik, bagaimana running time dari algoritma kita. Perhatikan bahwa di sini kalau partisinya itu selalu balance, artinya dia selalu menghasilkan dua sub masalah, sub array, masing-masing panjangnya tidak lebih dari n per 2. Ya. Misalnya yang satu panjangnya floor n per 2, satu lagi ceiling n per 2 min 1. Ya. Maka running time dari algoritma kita, ya, itu akan menjadi Tn, ya, kurang dari sama dengan 2 Tn per 2 tambah theta n. Ini kita abaikan floor dan ceilingnya, ya. Pada rekurensi seperti ini boleh. Maka dengan master theorem, ya, kasus 2 ini masuk kasus 2, solusinya akan menjadi big O n log n. Ya. Perhatikan bahwa di sini ini kita kurang dari sama dengan. Coba teman-teman pikirkan kenapa kurang dari sama dengan. Sehingga di sini kita hanya bisa mendapatkan batas atas asimptotiknya big O n log n. Oke, di sini saya akan bahas sedikit tentang makna balance. Di sini itu agak rancu ya, karena bisa aja ya kita punya partisinya itu tidak balance, tapi masih bagus kompleksitas waktunya. Ya, syaratnya adalah dia memiliki partisi yang ukuran masing-masing subproblemnya itu proporsional up to some skala, ya. Misalnya dia selalu 9:1, ya. Maka nanti rekurensinya akan berbentuk Tn kurang dari sama dengan T9n per 10, ya. Ini yang besarnya 9, yang 9 kali besar dari sub masalah yang kedua yang ukurannya Tn per 10. Ini theta n adalah partition. Nah, kita bisa mencoba menjabarkan ya pohon rekursi dari rekurensi ini, di mana nanti paling atas itu akan memiliki ongkos n, kemudian di kirinya dan kanannya ini adalah 9n per 10, ya. Ini akan jadi n per 10. Lalu pada pemanggilan kedua ini akan jadi 81n per 100. Ini berikutnya akan jadi 9n per 100. Ini juga 9n per 100. Lalu ini 1n per 100. Nah, ini bisa diteruskan, ya. Ini bisa coba jalankan sendiri ininya. Intinya di sini array kita pohon rekurensi kita untuk menghitung kompleksitasnya. Di sini di level 0 itu ongkosnya totalnya n. Di level 1 ya, ongkosnya totalnya adalah 10 n per 10, jadi n juga. Kemudian di level 2 ya, ini ongkosnya adalah 81 tambah 9 90 tambah 9 99 tambah 1 ya, 1 jadi 100 n per 100, jadi totalnya juga n. Lalu tinggi pohonnya itu teman-teman bisa periksa, ini adalah log n, ya, theta log n.
Karena setiap level ongkosnya n, maka solusinya itu akan berbentuk Tn sama dengan Big O n log n, ya. Karena tiap level itu ongkosnya n, ini adalah tinggi, ya, tinggi pohon asintotik. Ya, kita pakai Big O karena tandanya kurang dari sama dengan. Ya. Secara umum, ya, sembarang hasil partition yang memiliki proporsionalitas konstan, ya, akan menghasilkan tree pohon rekursi dengan ketinggian theta log n, dan ongkos di masing-masing level itu maksimal ON, ya. Perhatikan bahwa nanti ini kan tree-nya masih penuh nih, masih full. Nanti ada masa di mana karena ini ukurannya nggak imbang, yang satu 9n/10, yang satu n/10. Ini akan ada masanya nanti yang di arah kanan, ya, itu dia lebih cepat menuju satunya, ya, karena ini habis itu tidak punya child, tapi di sini tidak penuh, mulai level log kurang lebih log basis 10 dari n, ya. Jadi tapi kita hajar aja, ya. Jadi tiap level anggap n, tinggi pohonnya log n, theta log n, maka total ongkosnya adalah Big O n log n. Dengan demikian running time dari algoritma kita adalah Big O n log n, ya. Selama hasil partitionnya itu selalu memiliki panjang yang proporsional up to some skala, ya. Meskipun dia nggak balance, itu masih bisa menghasilkan kompleksitas yang baik, ya, secara asintotik. Oke, mari kita bahas sekarang kompleksitas pada kasus rata-rata. Ingat lagi, ya, kompleksitas Tn, ya, pada kasus rata-rata itu adalah average, ya, atau rata-rata dari semua running time, ya, untuk masing-masing input berukuran n. Ya, jadi kita hitung dulu running time dari masing-masing input itu yang berukuran n, lalu kita hitung rata-ratanya. Itulah average case complexity. Di sini average-nya saya kasih tanda petik karena ada banyak cara menghitungnya, ya, tergantung asumsi yang kita ambil terkait inputnya dan eksekusi algoritmanya. Untuk algoritma sorting, kita asumsikan semua kemungkinan urutan, ya, semua kemungkinan urutan dari elemen-elemen array inputnya itu sama peluang munculnya, ya. Perhatikan bahwa nilai sesungguhnya dari elemen kita itu tidak begitu penting, ya. Yang penting itu adalah di awal saat array inputnya masuk itu urutan relatif elemen-elemen itu seperti apa, yang terbesar di mana, yang kedua terbesar di mana, dan sebagainya. Yang penting itu. Nah, perhatikan bahwa, ya, asumsi bahwa semua kemungkinan urutan ini sama peluang munculnya itu pada praktiknya itu belum tentu benar, ya. Bisa aja kita selalu diberikan array yang hampir turut misalnya, ya. Jadi ini bisa berakibat bahwa algoritma kita mungkin akan sering ketemu dengan input-input pada kasus jahat, ya, atau kasus terburuk. Salah satu cara untuk menghindari ini adalah dengan menambahkan yang namanya randomization. Ya, jadi kita tambahkan suatu cara sehingga algoritma kita bekerja secara acak. Secara teori, ya, kita berharap, ya, algoritma ini akan memberikan performance-nya average case, ya. Jadi nanti kan kita akan membahas kompleksitas average-nya gimana. Nah, tujuan dari menambahkan keacakan dalam algoritma kita itu adalah sehingga performance dari algoritma kita itu akan sama dengan performance average case-nya yang kita analisis tadi. Ya, dan kita harap ini sering terjadi most of the time dan hanya akan jatuh pada kasus worst case untuk peluang yang sangat kecil, ya. Jadi tujuannya itu. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana cara kita membuat algoritma yang random, khususnya quicksort. Sekarang kita akan membahas randomized algorithm. Suatu algoritma kita katakan randomized itu kalau perilakunya itu
tidak hanya ditentukan oleh sifat inputnya, ya, tapi juga ditentukan oleh nilai-nilai yang dihasilkan oleh yang namanya random number generator. Ya. Nah, setiap kali kita menjalankan algoritma yang randomize, ya, eksekusinya akan tergantung pada pilihan acak ya yang dibuat oleh si random number generator tadi. Sehingga kalau kita jalankan lagi algoritmanya, ada kemungkinan ya eksekusinya itu berbeda, ya, berbeda dari yang sebelumnya. Ya, kalau kita ulang algoritmanya beda lagi ntar prosesnya seperti apa. Ya, meskipun kita memprosesnya pada input yang sama. Ya, nah randomized algorithm ini ada banyak kelas-kelasnya, ya, tapi yang akan kita bahas hanya kelas yang Las Vegas, di mana correctness-nya terjamin, ya, jadi selalu benar algoritma kita, tapi running time-nya itu acak, ya, atau probabilistik. Jadi performa dari algoritma kita akan tergantung pada performa running time-nya, ya, akan tergantung pada bilangan yang dihasilkan oleh random number generator tadi. Nah, di sini kita akan bahas sedikit tentang kesepakatan random number generatornya, ya. Jadi yang akan kita gunakan itu adalah fungsi random AB ini. Ya. Dia akan mengembalikan nilai di antara bilangan bulat di antara A dan B inklusif, ya, inklusif dengan peluang setiap bilangan muncul itu sama, ya. Contohnya random 25, ya, itu akan mengembalikan nilai 2, 3, 4, 5 masing-masing dengan peluang 1/4, ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan random AB ini sama seperti melempar dadu, ya, mana peluang setiap sisinya sama, di mana permukaan dadunya ada sebanyak B-A plus 1, ya. Sekarang yang mau saya sampaikan adalah perhatikan bahwa biasanya setiap bahasa pemrograman itu menyediakan suatu fungsi atau library untuk bisa melakukan ini. Tapi perlu dicatat bahwa kebanyakan bahasa pemrograman hanya menyediakan bukan random number generator atau bukan true random generator, tapi pseudo random generator. Jadi ini sebenarnya fungsi yang sifatnya deterministik, tapi kalau dieksekusi itu secara statistik itu terlihat acak. Ada dua cara untuk membuat quicksort versi randomize, ya. Yang pertama yang intuitif adalah kita acak aja urutan inputnya di awal, ya, dan hanya di awal. Habis itu kita jalankan algoritma quicksort biasa. Yang kedua adalah itu kita bisa melakukan pengacakannya itu saat kita memilih pivot, dan ini dilakukan hanya saat pivot randomisasinya itu hanya pada saat pivot akan dipilih. Nah, kedua cara ini akan ekivalen performance-nya, ya, tapi yang kedua akan memberikan kita analisis matematis yang lebih mudah dipahami, ya. Kalau teman-teman ingin melihat lebih detail pembuktian pada cara randomisasi yang pertama itu bisa dilihat di latihan di buku CLRS. Idenya bagaimana yang kita akan gunakan yang kedua, ya, jadinya. Jadi idenya adalah daripada kita selalu menggunakan AR, ya. AR ini kan elemen terakhir dari AP sampai R, ya, sebagai pivot, ya. Kita akan memilih secara acak, ya, elemen dari AP sampai R, ya. Nanti kalau udah dipilih secara acak elemen dari AP sampai R, kita tinggal tukarkan dia dengan AR, ya. Lalu setelah itu kita tinggal jalankan algoritma partitionnya lagi, ya. Jadi untuk memodifikasinya kita milih secara acak bilangan atau indeks dari range P sampai R. Lalu sehingga setiap elemen dari P sampai R ini, ya, pada indeks P sampai R ini peluang terpilihnya sebagai pivot sama, ya. Karena pivotnya dipilih secara acak, kita mengharapkan nanti pembagian sub problemnya, ya, yang kurang dari pivot dan besar dari pivot itu secara rata-rata akan
balance ya. Oke, algoritmanya nggak berubah banyak ya. Perhatikan bahwa di sini randomized quicksort ya. Ini persis dengan quicksort, hanya saja kita memanggil rekursifnya dirinya sendiri, randomized quicksort tentu saja. Tapi yang baru adalah randomized partition. Ya, tapi randomized partition ini dia juga menggunakan partition. Bedanya adalah sebelum kita melakukan partition, kita melakukan sampling terlebih dahulu. Ini untuk memilih pivot ya. Kemudian kita tukarkan AR dengan AI. Ini adalah hasil pemilihan indeks yang dipilih secara acak dari P sampai R. Lalu kita tukar, kita swap agar AI menjadi pivot. Ya. Lalu tinggal jalankan partition. Nanti algoritma kita setelah menjalankan partition untuk suatu pivot yang dipilih secara acak tadi, kita tinggal lakukan randomized quicksort lagi untuk masing-masing subproblemnya. Nah, untuk menganalisis algoritma tadi, kita perlu sedikit teori probabilitas. Ya. Probabilitas itu adalah alat yang penting untuk menganalisis algoritma yang acak ya, atau randomized. Di sini saya akan review secara cepat ya teori probabilitas. Pertama ada istilahnya sample space. Sample space ini adalah himpunan semua kemungkinan kejadian elementer ya. Kejadian-kejadian sederhana itu kita kumpulkan, kita notasikan sebagai mungkin kumpulan huruf atau simbol yang merepresentasikan suatu kejadian yang mungkin terjadi dari suatu eksperimen acak. Nah, setiap elemen dari S ini bisa dipandang sebagai kejadian yang mungkin terjadi ya dari eksperimen acak kita. Misalnya kalau kita melemparkan 2 koin, itu kemungkinannya HH itu berkorespondensi dengan munculnya 2 kepala. Lalu HT itu koin pertama muncul kepala, koin kedua muncul ekor ya. Kemudian TH koin pertama muncul ekor, koin kedua muncul kepala, dan TT ya. Nah, suatu event ya, yang namanya event itu berupa subset dari atau subhimpunan dari S. Ya, misalnya kalau kita melempar 2 koin ya, ada event di mana kita mungkin pedulinya event atau kejadian muncul 1 kepala dan 1 ekor, maka event ini dinyatakan sebagai subhimpunan yang berisi kejadian-kejadian yang memenuhi sifat yang kita inginkan tadi, yaitu 1 kepala 1 ekor. Berarti ada 2 ya kejadian elementernya, HT dan TH. Nah, 2 kejadian A dan B itu kita katakan mutually exclusive itu kalau irisannya itu himpunan kosong ya. Jadi ini maksudnya tidak mungkin terjadi bersamaan. Ya. Nah, selanjutnya kita udah bisa bahas yang namanya probability distribution ya. Probability ini apa sih? Mapping ya. Dia tuh fungsi dari events. Berarti dia ini events di sini berarti subset dari S ya. Lalu ke real number ya. Jadi ke bilangan real sehingga sifat berikut tercapai ya. Yang pertama itu adalah semua nilainya non negatif ya. Kemudian untuk kejadian yang meliputi semua kasus kemungkinan itu probabilitasnya 1 ya. Ini artinya semua kejadian itu ya secara akumulatif probabilitasnya 1 ya. Kemudian probabilitas dari A atau B itu sama dengan probabilitas PRA tambah PRB kalau seandainya A dan B mutual eksklusif, atau dengan kata lain kalau seandainya A iris B itu sama dengan empty set yang tadi ya. Kalau seandainya keduanya tidak mungkin terjadi, peluang terjadi A atau B itu adalah jumlah dari peluangnya. Kita katakan PRA ini sebagai probability dari event A. Perhatikan bahwa ya sifat 3 ini belum tentu berlaku kalau seandainya belum tentu berlaku jika ya A iris B-nya ya itu tidak sama dengan himpunan kosong ya. Bisa aja PRA atau B-nya itu lebih kecil peluangnya. Nah, di sini analisisnya ya, perhatikan bahwa PRA gabung B itu akan sama dengan PRA tambah PRB kurang PR irisan A dan B ya.
Nah, ini kan non negatif nih, ya. Ini kan non negatif. Jadi ini akan kurang dari sama dengan PRA tambah PRB. Jadi peluang A atau B terjadi itu pasti kurang dari jumlah peluangnya. Contohnya, misalnya kita melempar 2 buah dadu, probabilitas kita mendapatkan jumlahnya 4 atau dadunya kembar, itu adalah, ya kita bisa tuliskan sebagai probabilitas mendapatkan jumlah 4 atau kembar sama dengan peluang mendapatkan jumlahnya 4 atau kita mendapatkan yang kembar, kurangkan dengan irisannya, ya. Ini sama dengan, ini penting, ya. Ini irisannya adalah kapan kejadian di mana jumlahnya 4 dan kembar, yaitu saat 22, ya. Nah, peluang mendapatkan 4 itu adalah 3/36, ya, yaitu 13, 22, dan 31. Lalu kalau seandainya hasilnya kembar itu ada 6, yaitu 11, 22, sampai 66. Dikurangkan dengan 22, ini kejadian elementer, ya 1/36. Jadi totalnya adalah 8/36, ya, atau disederhanakan jadi 2/9. Nah, kalau probabilitas kita discrete, ya, atau bentuknya tidak kontinu gitu ya, finite, ya, atau countable, maka probabilitas dari A, ya, A ini adalah event, ingat A itu event subset dari S, itu adalah hasil jumlah dari semua probabilitasnya, ya, karena S ini semuanya saling lepas, ya, atau mutually eksklusif. Tinggal dijumlahkan aja peluang kejadian-kejadian elementernya di dalam A. Nah, sekarang kita akan bahas tentang discrete random variable X, ya. Ini variabel acak bahasa Indonesianya. Variabel acak ini adalah fungsi dari S, ya, dari S, artinya dari kejadian elementer ke bilangan real, ya. Suatu variabel acak, ya, dan kalau jadi dia kan outputnya itu bilangan real, ya. Nah, kalau kita katakan X sama dengan X, ini adalah sebuah event atau kejadian, ya. Dia kejadian yang mengacu pada himpunan semua kejadian elementer yang mengakibatkan XS-nya itu sama dengan X kecil, ya. Ya, dengan demikian, ya, kita bisa lihat sebagai PRX sama dengan X itu sebagai jumlahan dari semua peluang kejadian-kejadian yang mengakibatkan XS-nya sama dengan X. Kita berikan contoh, misalnya kita lemparkan 2 buah dadu, ya. Lalu misalnya semuanya distribusinya uniform, jadi setiap elementary event tuh peluangnya sepertiga 6. Lalu misalkan X adalah variabel acak. Variabel acak, ingat, dia untuk setiap kejadian elementer dia bisa memberikan output, ya, bisa memberikan output berupa bilangan real. Ini variabel acak, output bilangan real. Nah, event yang berkorespondensi dengan kejadian X sama dengan 5 itu adalah himpunan semua kejadian elementer yang mengakibatkan hasil jumlah dadunya 5, yaitu 14, 23, 32, dan 41. Ya. Sehingga probabilitas dari X sama dengan 5 itu adalah, ya, ini peluang 14, ya, peluang 23, peluang 32, dan peluang 41. Semuanya masing-masing sepertiga 6, sehingga peluangnya adalah 1/9. Lalu ada istilah yang namanya expected value, ya. Expected value ini istilah lainnya adalah expectation atau mean atau average, ya. Atau dengan kata lain ini adalah konsepnya rata-rata dari random variable. Dari sebuah random variable atau variabel acak, ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Itu rumusnya itu X. Jika kita punya random variable X, maka EX itu adalah nilai rata-rata dari X. Itu rumusnya adalah nilai random variabelnya
dikalikan peluang nilai tersebut, peluang random variable bernilai tersebut, lalu kita jumlahkan atas semua nilai yang mungkin bagi random variable tersebut. Ya. Sebagai contoh, misalnya kalau kita X adalah variabel acak yang menyatakan hasil jumlah dari dua dadu yang dilempar, maka X yang mungkin nilainya adalah 2, ya, 3, sampai 12. Ya kan? Nah, kita kalikan masing-masing nilainya itu dengan peluang muncul 2 dengan peluang munculnya 2, tambahkan dengan 3 kalikan dengan peluang muncul 3, dan seterusnya. Kenapa ini rata-rata? Karena nilai X ini, ya, itu kita sebenarnya rata-ratakan di sini, di mana lihat bahwa di sini total peluangnya itu kan 1, ya. Jadi ini seolah-olah rata-rata tapi berbobot, dengan bobotnya adalah peluang munculnya nilai tersebut, ya. Nah, ekspektasi itu punya sifat, ya, dia bersifat linear, ya. Artinya apa? Kalau seandainya kita punya random variable X dan Y, ya, kita kombinasikan menggunakan A X tambah Y, ya. Mungkin ini adalah suatu random variable baru yang ada maknanya. Nanti ekspektasi dari AX tambah Y itu di mana A-nya konstanta, ya. A-nya konstanta, maka ini dan ekspektasi dari AX tambah Y itu sama dengan A dikalikan EX tambah EY, ya. Ini berlaku meskipun X dan Y-nya nggak independen, ya. Meskipun nggak independen. Sebagai contoh, misalnya random variable kita yang tadi, X, itu bisa dinyatakan sebagai hasil jumlah dari dua random variable, X1 tambah X2, ya, di mana X1 adalah outcome dari first dadu pertama, dan X2 adalah outcome dari dadu kedua, ya. Nah, dari hubungan ini, ya, maka diperoleh X sama dengan X1 tambah X2. Ya, jadi, kalau ekspektasi dan kita punya jumlahan random variable, itu bisa kita pecah. Dan konstantanya bisa keluar dari ekspektasi tersebut. Nah, ada konsep namanya independence. Independence ini adalah diberikan dua random variable X dan Y. Yang independen itu artinya untuk sembarang nilai X dan Y, peluang X bernilai X dan Y bernilai Y itu sama dengan hasil kali kedua peluang random variable itu bernilai X dan Y berturut-turut, ya. Perhatikan bahwa, ya, jika X dan Y independen, maka berlaku ekspektasi dari X dan Y itu bisa, ekspektasi dari X kali Y itu bisa dipecah jadi EX kali EY. Perhatikan bahwa ini satu arah, ya. Jadi jika EX sama dengan EY, EXY sama dengan EXY, belum tentu X dan Y-nya independen, ya. Begitu juga kalau X dan Y-nya belum tentu independen, maka EXY sama dengan EX kali EY belum tentu berlaku juga. Oke, berikut adalah contoh soal latihan, ya, untuk teman-teman review. Misalkan ABC adalah sembarang permutasi acak, ya, dari 1, 2, 3. Ya, jadi salah satu dari A ini 1, B itu mungkin 2, C itu 3. Atau A-nya 3, B-nya 1, C-nya 2. Ya. Ada 6 kemungkinan permutasinya. Ya, berapa ukuran sample space yang dimaksud, ya. Kemudian berapa peluang bahwa A kurang dari B kurang dari C, berapa peluang bahwa A kurang dari B atau B kurang dari C. Mungkin teman-teman pause videonya untuk coba jawab soal berikut. Oke, untuk A itu jawabannya adalah 6, ya. Simply ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, ya, 1, 3, 2, terus 2, 1, 3, terus 2, 3, 1, lalu 3, 1, 2, lalu 3, 2, 1. Ya. Berapa peluang bahwa A kurang dari B kurang dari C? Perhatikan bahwa hanya ada satu macam pengurutan yang demikian, yaitu si 1, 2, 3, maka probabilitasnya adalah 1/6, ya. Berapa peluang bahwa A kurang dari B atau B kurang dari C, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa peluang A kurang dari B atau B kurang dari C ini akan sama dengan peluang A kurang dari B tambah peluang dari B kurang dari C dikurangkan dengan peluang dari A kurang dari B dan B kurang dari C, ya. Ini kita udah hitung tadi, ini kan sama aja dengan peluang A kurang dari B kurang dari C, yaitu 1/6. Ya. Lalu peluang A kurang dari B, kalau kita lihat sample space-nya, itu ada ini memenuhi, ya, A kurang dari B, ini juga A kurang dari B memenuhi, kemudian ini memenuhi A kurang dari B,
Lalu ini tepat ada 3 ya, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Ya, berarti di sini ada 3/6. Begitu juga dengan BC, B kurang dari C, peluangnya adalah 3/6. Tinggal kurangkan 1/6, maka peluangnya adalah 6-1 itu adalah 5/6. Nah, selanjutnya ada yang namanya variabel acak indikator. Ini juga variabel acak, cuman nilainya boolean atau nilainya 1 atau 0. Ini biasanya variabel acak indikator ini diasosiasikan dengan sebuah event atau kejadian A, ya. Nah, ini nanti nilai random variable indikator IA itu adalah 1 kalau A terjadi, itu dan bernilai 0 kalau A-nya tidak terjadi. Ya, ini kayak lampu, misalnya kalau A terjadi dia hidup, kalau apa? Kalau A tidak terjadi, lampunya mati. Ya. Jadi makanya namanya indikator random variable. Oke, kenapa kita bahas variabel acak indikator? Karena ini akan memudahkan kita nanti untuk menganalisis perhitungan. Ya, jadi ini salah satu bagian penting dari alat yang kita bahas barusan tentang probabilitas. Perhatikan bahwa jika kita punya event A, ya, dan juga XA adalah variabel acak indikator untuk A, ya, jadi nilainya 1 kalau A terjadi dan 0 kalau A tidak terjadi, maka ekspektasi dari XA itu sendiri, ya, variabel acak kita itu adalah peluang A itu terjadi, ya. Nah, ini cukup intuitif ya, karena kan nilainya cuma 1 atau 0, ya kan. Nah, 1 itu peluang terjadinya adalah peluang nilai indikator random variable kita bernilai 1 adalah peluang A terjadi, ya kan. Jadi sementara nilai yang satu lagi 0, ya. Buktinya bisa ditulis secara matematis sebagai berikut, ya. EXA itu akan sama dengan E dari IA, ya. Nah, ingat bahwa indikator random variable definisi ekspektasi adalah rata-rata dari nilai yang mungkin bagi variabel acak kita. Dalam hal ini karena variabel acak kita variabel acak indikator nilainya 1 atau 0, ya kan. Nah, peluang dia sama dengan 1 itu adalah si A-nya terjadi, ya kan, peluang A terjadi. Dan nilainya 0 saat peluang A saat A-nya tidak terjadi. Maka hasilnya adalah akan sama dengan probabilitas dari A. Kita akan berikan contoh, misalkan kita ingin mengetahui expected number atau ekspektasi dari banyak kepala yang muncul dalam n kali pelemparan koin. Ya. Kita misalkan XY adalah variabel acak yang menyatakan kejadian bahwa pelemparan ke I itu menghasilkan head. Ya. Jadi X ini nilainya 1 kalau head muncul dan 0 kalau tail muncul di pelemparan ke I. Nah, kita bisa hitung ya bahwa misalkan X adalah variabel acak yang ingin kita hitung tadi, yaitu total number of heads, maka kita tahu bahwa X itu kan sama dengan X1 tambah X2 sampai tambah Xn, ya kan? Jadi kenapa begini? Karena kan ini kalau enggak 1, 0 gitu kan. 1 atau 0. Ini juga 1 atau 0. Jadi kalau seandainya misalnya kan yang cuman hidup cuman X1, ya kan, berarti total yang lainnya 0, ya, berarti kan totalnya jadi 1 kan. Jadi ini benar-benar kayak counting the number of heads ya dengan menggunakan lampu, ya. Jadi kayak kalau lampunya ada 3 yang hidup berarti ada 3 kepala yang muncul, ya. Nah, lalu di sini kita tinggal hitung EX itu sama dengan EX1 tambah X2 sampai tambah Xn, ya. Dan kalau kita jabarkan ini jadi ekspektasi X1 tambah ekspektasi X2 dan seterusnya sampai tambah ekspektasi Xn, ya. Ini linearitas. Lalu definisi ini PRX1 itu akan bernilai setengah, ya, karena ini akan sama dengan peluang pelemparan pertama menghasilkan head, pelemparan kedua menghasilkan head, dan seterusnya sampai pelemparan ke N menghasilkan head, ya. Nah, ini kan ini definisi Xn, ya. Lalu berapa peluang munculnya head pada pelemparan pertama itu adalah setengah, ya. Begitu juga dengan pelemparan kedua dan seterusnya sampai pelemparan ke N, ya. Ini peluang dan totalnya adalah N/2, ya. Ini berdasarkan aritmatik. Oke, berikut adalah contoh soal yang bisa teman-teman coba kerjakan, ya. Misalnya kita diberikan N buah surat dan juga N buah amplop, ya. Masing-masing sudah tertulis N buah alamat yang berbeda, ya. Karena misalnya yang mengirimkannya terburu-buru, N buah surat ini ya dimasukkan secara acak ke dalam N buah amplop, ya.
di mana setiap amplop berisi satu surat. Berapa ekspektasi banyaknya surat yang masuk ke dalam amplop yang tepat? Coba teman-teman pikirkan jawabannya, pause videonya sebelum kita bahas. Oke, berikut adalah pembahasannya ya. Misalkan kita punya X1 adalah XI adalah variabel acak indikator. Ya, yang bernilai 1 kalau surat ke I masuk ke amplop yang tepat. Dan 0 kalau surat ke I masuk ke amplop yang salah. Ya, ini adalah variabel acak indikator. Kalau kita mau menghitung banyaknya surat yang masuk ke amplop yang tepat, maka X adalah X1 tambah X2 sampai tambah Xn adalah variabel acak yang menyatakan banyak surat yang masuk ke amplop yang tepat. Ya. Nah, kita bisa hitung ekspektasinya menggunakan sifat linearitas EX akan sama dengan EX1 dan seterusnya sampai tambah EXN. Nah, lihat lagi bahwa peluang bahwa X1 itu adalah peluang surat 1 tepat ya, tambah peluang surat 2 tepat ya, dan seterusnya sampai peluang surat N tepat ya. Nah, berapa peluang sebuah surat masuk ke amplop yang tepat ya? Perhatikan bahwa ada sebanyak N faktorial cara memasukkan surat ke amplop ya, sehingga setiap amplop berisi tepat satu surat ya. Di sini tentu jadinya permutasi ya kan, kita tinggal bayangkan amplopnya dijajarkan gitu, terus suratnya ada sebanyak N permutasi kemungkinan ya masuk kemana. Nah, dia tepatnya kalau surat 1 tepat, surat 1 yang tepat itu banyaknya adalah ada sebanyak N-1 faktorial ya. Jadi bayangkan kita masukkan surat 1 ke amplop yang pertama, udah tepat tuh ya kan. Nah, surat yang lain itu terserah ya, ada N-1 faktorial ya. Jadi peluang bahwa surat 1 tepat itu adalah N-1 faktorial per N faktorial, atau dengan kata lain ya kan sama dengan 1/N. Jadi ini akan jadi sama dengan 1/N. Begitu juga dengan surat kedua. Kalau surat 2 tepat, itu peluangnya juga 1/N ya. Jadi ini akan tambah 1/N dan seterusnya sampai tambah 1/N. Dan karena ini ada N suku ya, maka hasilnya adalah 1. Jadi secara ekspektasi akan ada tepat satu surat yang tepat. Oke, kembali ke quicksort, kita akan coba membedah apa yang terjadi, operasi-operasi apa yang terjadi dalam prosedur quicksort. Perhatikan bahwa ya quicksort itu kita memanggil partition, lalu setelah kita panggil partition, kita lakukan quicksort 2 kali ya, pemanggilan rekursif. Jadi sebenarnya quicksort itu ongkos non rekursifnya datangnya hanya dari partition ini ya, yang dominan ya. Nah, lalu yang perlu menjadi perhatian kita ya adalah berapa kali sih sebenarnya partition ini dipanggil ya. Kan setiap kali quicksort itu kita manggil quicksort 2 kali gitu kan. Namun berapa kali sebenarnya partition akan dipanggil? Perhatikan bahwa untuk melihatnya ya, perhatikan bahwa setiap kali kita melakukan partition ya, sebuah elemen itu kan dipilih jadi pivot ya. Misalkan elemen yang dipilih adalah X dan setelah dipartisi dia akan berada di posisi Q. Ya. Perhatikan bahwa ya, elemen si X ini itu tidak akan pernah kita masukkan lagi ke dalam pemanggilan rekursifnya si quicksort. Karena yang kita lakukan itu quicksortnya di sini. Ya. Quicksort. Jadi total elemen yang kena quicksort lagi itu adalah 1 berkurang dari sebelumnya ya, totalnya. Nah, karena ada n elemen doang ya, jadi maka kita pemanggilan partition secara total dari seluruh quicksort itu paling banyak adalah sebanyak n ya. Jadi karena setiap elemen hanya kepake
maksimal 1 kali sebagai pivot. Oke, perhatikan bahwa ya di algoritma partition ini semua operasi yang ditulis hitam ini menghabiskan waktu O1. Ya. Lalu di baris 3-6 ini ada iterasi. Namun kalau teman-teman perhatikan juga ini baris 4, 5, 6 ini semuanya juga O1. Ya. Dengan kondisi bahwa baris 5 dan 6 ini tentatif. Ya. Tentatif. Tergantung baris 4-nya true atau enggak hasilnya, ya kan? Nah, tapi anggaplah ini selalu dilakukan, maka sebenarnya banyak operasi yang dilakukan itu sama aja dengan fokus pada ini ya, berapa kali comparison ini dilakukan. Ya, atas semua keseluruhan eksekusi quicksort ya. Banyaknya operasi yang dilakukan hanya akan berupa kelipatan dari banyaknya comparison ini dilakukan. Ya, ini adalah penjelasan saya tadi ya dalam bentuk tulisan. Setiap pemanggilan partition menghabiskan waktu O1 kecuali pada baris 3-6 ya. Di sini namun di setiap operasinya itu O1 ya, setiap operasi di iterasinya itu O1. Jadi kita bisa fokus pada perhitungan ini di baris 4. Ya, berapa kali dilakukan, maka running time dari quicksort itu akan berupa kelipatan dari banyaknya operasi A ini dilakukan. Oke, kita nyatakan observasi kita tadi dalam sebuah lemma. Misalkan X adalah banyaknya perbandingan yang dilakukan pada baris 4 dari algoritma partition atas seluruh eksekusi algoritma quicksort kita saat mengurutkan array dengan n elemen. Nah, running time dari quicksort nanti akan berbentuk big O dari n tambah X ya. Alasannya adalah pertama karena partition itu dipanggil maksimal n kali ya. Tadi dari kita bahas mengapa demikian karena partition kan memilih pivot ya, pasti ada yang jadi pivot dan setiap elemen jadi pivot maksimal 1 kali ya. Sehingga banyaknya partition dipanggil itu paling banyak ya sebanyak elemen yang menjadi pivot yaitu n. Kemudian perhatikan bahwa dari pemanggilan partition ini ada ongkos-ongkos yang konstan ya. Di sini itu kontribusinya jadi masing-masing itu C2n ya. Ini karena n ada n pemanggilan partisi, kita kumpulkan semua ongkos-ongkosnya yang konstan itu jadi C2n. Nah, selain itu juga ada di dalam partition itu ada iterasi ya. Tapi di iterasi itu kita cukup fokus pada banyaknya operasi perbandingannya dilakukan ya, yaitu banyaknya operasi perbandingan di baris 4 ya, ini comparison dilakukan dan sisanya dalam iterasi itu kan konstan. Jadi sebenarnya banyak operasi yang dilakukan adalah constant factor kali X, yaitu banyak operasi comparisonnya dilakukan. Jadi total itu running time-nya akan berbentuk C1X tambah C2N ya. Dan ini bisa teman-teman buktikan ini akan masuk dalam big O X tambah N. Oke, jadi sekarang yang belum jelas adalah si X-nya ini ya. Apakah X-nya ini secara rata-rata nanti akan berupa N atau mungkin N log N atau mungkin N kuadrat ya. Jadi kita akan fokus pada perhitungan X, yaitu total number of comparisons, banyaknya perbandingan yang dilakukan dalam semua pemanggilan partition, secara total keseluruhan ya. Perhatikan bahwa kita tidak tertarik pada perhitungan banyaknya comparison pada masing-masing partition ya, masing-masing pemanggilan partition. Tapi kita jumlahkan semuanya langsung ya. Itu akan lebih mudah untuk menghitungnya. Dan untuk itu kita harus memahami kapan algoritma kita membandingkan dua elemen pada array dan kapan tidak. Nah, untuk mempermudah analisis kita akan gunakan nama baru Z1 untuk elemen yang paling kecil di array A, kemudian Z2 elemen kedua terkecil di array A, dan seterusnya hingga Zn itu adalah elemen terbesar di array A. Ya,
Kita juga definisikan nanti himpunan ZIJ besar ya, Z-nya besar ini, itu berisi semua elemen di antara ZI dan ZJ inklusif ya. Nah, yang mau kita jawab, pertanyaan yang nanti akan berguna dalam analisis kita adalah kapan algoritma kita akan membandingkan ZI dan ZJ, yaitu elemen terbesar ke I dan terbesar ke J. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita lakukan observasi sebagai berikut ya. Yang pertama adalah setiap pasangan elemen itu dibandingkan paling banyak satu kali. Ya, ini karena kan setiap elemen itu dibandingkan dengan pivot, ya kan? Dan setiap elemen itu menjadi pivot maksimal satu kali, ya kan? Sekali jadi pivot dia nggak akan pernah masuk dalam pemanggilan quicksort lagi, ya. Tapi perhatikan bahwa nggak semua pasangan itu dibandingkan ya, karena kan banyak pasangan itu kurang lebih n kombinasi 2 ya. Nah, itu nggak semua pasangan dibandingkan karena kalau suatu elemen sudah terpisah ya, partisi udah masuk dalam partisi yang berbeda ya, itu mereka nggak akan pernah dibandingkan sama sekali. Untuk membantu perhitungan kita kan mau hitung banyaknya perbandingan dilakukan. Kita definisikan variabel acak indikator ya, XIJ ya. Ini berkorespondensi dengan ZI dan ZJ ya. Dia bernilai 1 kalau ZI dan ZJ pernah dibandingkan. Dan bernilai 0 kalau ZI dan ZJ tidak pernah dibandingkan. Perhatikan bahwa ini pernah atau tidak pernahnya dari keseluruhan eksekusi ya algoritma quicksortnya sampai selesai. Ya, nggak hanya dari satu call partition, tapi kita lakukan perhitungan. Perhatikan bahwa lagi ZI dan ZJ di compare maksimal satu kali. Nah, karena setiap pasangan itu dibandingkan maksimal satu kali, jadi banyaknya comparison yang dilakukan itu bisa dinyatakan sebagai variabel acak ya, X yang diperoleh dengan menjumlahkan semua pasangan X, IJ tadi ya. Misalnya kalau ada N-nya mungkin 4 gitu ya, maka X ini akan berupa X1, 2. Ya, ini akan bernilai 1 kalau Z1 dan Z2 pernah dibandingkan. Tambah X1, 3. Ya, ini kalau 1 dan 3 pernah dibandingkan. Tambah X1, 4. Ya. Ditambah lagi dengan X2, 3. Ya, lalu X2, 4. Ya, dan terakhir X3, 4. Ya, ini ekspresi matematisnya. Itu I-nya mulai dari 1 sampai N-1 dan J-nya dari I plus 1 sampai N. Ya, jadi selalu I-nya kurang dari J. Ya. Nah, karena sifat linearitas dari ekspektasi, kita bisa dapatkan bahwa EX itu akan sama dengan E dari ekspresi ini. Ya. Maka ini akan jadi sama dengan jumlah dari ekspektasinya. Ya. Ini dari sifat linearitas. Nah, perhatikan bahwa ini EXIJ itu variabel acak indikator kan XIJ ya. Maka ini akan sama dengan probabilitas dari ya XIJ-nya sama dengan 1. Ya, atau probabilitas bahwa PRZI dibandingkan dengan ZJ. Ya. Nah, sekarang permasalahannya sudah tereduksi menjadi perhitungan berapa sih peluang bahwa ZI dan ZJ akan dibandingkan dalam suatu waktu di eksekusi algoritma kita. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, sebelumnya kita ingat lagi bahwa setiap pivot itu dipilih secara acak ya. Jadi peluangnya sama dalam range partitionnya dan juga dipilih secara independen. Jadi pilihan pivot sekarang itu peluangnya tidak dipengaruhi oleh pilihan pivot sebelumnya. Nah, ini akan lebih mudah ya untuk menghitung peluang ini kalau seandainya kita berpikir kebalik ya. Kita justru melihat kapan dua elemen tidak akan pernah dibandingkan. Nah, syaratnya adalah jika sebuah pivot X
di mana X-nya berada di antara ZI dan ZJ, maka ZI dan ZJ ini tidak akan pernah dibandingkan. Ya. Jadi jika sebuah pivot X dipilih di antara ZI dan ZJ, maka ZI dan ZJ ini akan terpisah, ya kan? Dia akan masuk ke dalam partisi yang berbeda. Namun, jika ZI dipilih sebagai pivot pertama, ya, yang pernah terpilih di antara semua Z besar IJ ini, ya ini himpunan tadi himpunan ZI sampai ZJ, ya, itu maka ZI akan dibandingkan dengan semua elemen di ZIJ, ya, kecuali dengan dirinya sendiri, ya, termasuk dengan ZJ, ya. Jadi di sini syarat ZI dan ZJ pernah dibandingkan, salah satunya adalah ZI adalah pivot yang pertama kali, elemen yang pertama kali menjadi pivot di elemen Z, di himpunan ZIJ. Demikian juga kemungkinan lainnya adalah jika di himpunan ZIJ ini, ZJ lah yang pertama menjadi pivot. Ya. Perhatikan bahwa elemen di antara ZI dan ZJ mungkin menjadi pivot nanti, ya, tapi yang pertama kali menjadi pivot adalah ZI atau ZJ. Ya. Nah, jadi ZI dan ZJ akan dibandingkan jika dan hanya jika, ya, elemen pertama yang dipilih sebagai pivot dari ZIJ adalah ZI atau ZJ. Ya. Kemudian perhatikan bahwa ini kejadian yang mutually eksklusif, ya. Jadi tidak mungkin mereka dipilih sekaligus menjadi pivot, ya. Sebagai pivot pertama dari ZIJ, ya. Hanya satu yang menjadi pivot yang terlebih dahulu, gitu kan. Observasi selanjutnya adalah jika pada suatu waktu belum ada elemen dari ZIJ yang pernah terpilih jadi pivot, kalau mereka belum pernah ada yang terpilih jadi pivot, itu artinya semua elemen ZIJ ini akan berada di partisi yang sama, ya. Akan berada di partisi yang sama. Dengan demikian, ya, setiap elemen dari ZIJ akan memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai pivot pertama di himpunan itu. Ya. Sekarang banyaknya elemen dari ZIJ adalah J min I plus 1. Ya. Ini karena dan karena pivot kita dipilih secara acak di antara ZIJ ini, maka probabilitas bahwa sembarang elemen di dalam interval ZIJ terpilih sebagai pivot itu adalah 1 per J min I plus 1. Ya. Dengan demikian, kita punya bahwa peluang ZI dibandingkan dengan ZJ itu adalah sama dengan peluang ZI atau ZJ menjadi pivot pertama di himpunan ZIJ. Dan ini akan sama dengan, karena ini mutually eksklusif kejadiannya, atau saling lepas, maka sama peluangnya dengan jumlah dari peluang ZI menjadi pivot pertama di ZIJ dan ZJ menjadi pivot pertama di himpunan ZIJ. Jadi masing-masing itu adalah 1 per J min I plus 1. Jadi totalnya adalah 2 per J min I plus 1. Nah, sekarang kita akan melihat ekspektasi dari X. Ingat bahwa tadi adalah X itu adalah sigma, ya, sigma dari XIJ, di mana I-nya jalan dari 1 sampai N-1 dan J-nya jalan dari I plus 1 sampai N. Ya. Jadi I-nya selalu kurang dari J nih. Ya. Nah, kalau kita ambil ekspektasi berdasarkan linearitas, ini akan sama dengan sigma I1 sampai N-1 sigma, ini ekspektasi X, JI plus 1 sampai N dari ekspektasi XIJ. Dan kita tadi udah hitung ini sama dengan 2 per J min I plus 1. Ya. Nah, sekarang kita fokus ke ekspresi ini. Ya. Perhatikan bahwa sekarang di sini tidak ada perubahan ya dari observasi kita terakhir. Nah, sekarang di sini ada manipulasi aljabar sedikit. Ya. Kita lihat di sini ada J min I, ini kita ambil sebagai K. Ya. Nah, si J-nya ini kan jalan dari I plus 1 sampai N. Jadi sebenarnya J min I ini jalan dari 1 sampai N min I. Ya. Saat J-nya N, ini kan jadi N min I. Ya kan? Jadi
bisa kita substitusi, ya, substitusi K sama dengan J min I, maka kita dapatkan ekspresinya akan sama dengan sigma I 1 sampai N min 1, ini tidak ada berubah. Lalu sigma K1 sampai N min I dari 2 per K plus 1. Ya. Nah, untuk menyederhanakan, ya, perhatikan bahwa dari baris ini ke baris berikutnya itu karena 1 per K plus 1 itu pasti kurang dari 1 per K. Ya. Dan juga karena apa? Menambahkan sukunya, penambahan sukunya akan membuat dia positif, ya. Ya, jadi dia akan bertambah justru. Jadi 2 per K akan lebih besar dari 2 per K plus 1, apalagi ditambahin lagi sampai N daripada hanya sampai N min I. Lalu sekarang di sini kita dapatkan sukunya berbentuk sigma I 1 sampai N min 1 dari sigma K 1 sampai N. Jadi di sini, ya, ini adalah barisan namanya deret harmonik. Ya. Ini bentuknya adalah 2 per 1, ya, tambah 2 per 2, tambah 2 per 3, sampai tambah 2 per N. Nah, ini akan saya jelaskan di slide berikutnya, tapi teman-teman perhatikan bahwa di sini kita menggunakan sifat deret harmonik itu pertumbuhannya, ordernya dibatasi di atas oleh logaritma N. Akan saya jelaskan nanti di halaman selanjutnya. Ya. Nah, karena kita menjumlahkan suku-suku yang semuanya big O log N, maka dan kita jumlahkan sebanyak N kali atau N-1 kali, maka ini akan jadi big O N log N. Dengan demikian, pada kasus rata-rata, ya, running time dari algoritma quicksort, ya, itu dibatasi di atas secara asintotik oleh N log N. Nah, ini adalah deret harmonik, ya. Kita definisikan Hn itu sebagai 1 tambah 1/2 tambah 1/3 dan seterusnya sampai 1/n. Ya. Sifat dari deret harmonik adalah dia divergen. Jadi dia tidak terbatas, ya. Kalau teman-teman mau membuat Hn-nya lebih besar dari 1 juta juga bisa. Ya. Dia tidak terbatas, selalu bisa dibuat sebesar-besarnya. Lalu pertumbuhannya ternyata itu sangat lambat, ya. Itu bahkan bisa ditunjukkan theta log n. Oke, sekarang saya akan menjelaskan kenapa deret harmonik itu divergen, ya, atau tidak terbatas. Pertama, deret harmonik itu mengandung elemen 1/1, ya. Kemudian ada elemen 1/2. Lalu ada elemen 1/3 tambah 1/4, ya. Ini masuk ke dalam deret harmonik. Lalu ada 1/5 tambah 1/6 tambah 1/7 tambah 1/8, ya. Kemudian ada 1/9, 1/10 dan seterusnya sampai 1/16, ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, 1/3 tambah 1/4 ini lebih besar dari 1/4 tambah 1/4, ya kan? Jadi lebih besar dari setengah. Lalu yang suku ini ada 4 buah, ini besar dari, ya, ini besar dari 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8. Ini akan jadi 4/8. Ini juga besar dari setengah. Ya. Kemudian pada suku berikutnya, ini akan jadi lebih besar dari 1/16. Ya, kelompok berikutnya 1/16 dan seterusnya sampai 1/16. Ini banyaknya ada 8 buah. Ya. Dan ini akan besar dari setengah. Kalau teman-teman lihat sifatnya ini, ya, dia setiap kali kita ambil misalnya suku berikutnya ini ada 16 suku, itu kita buat lebih besar dari setengah. Ya. Efeknya apa, ya? Karena penjumlahannya itu selalu tambah setengah, ya. Ini kalau ditotalin, ya, ini tidak terbatas, ya. Ya, tidak akan pernah terbatas oleh suatu bilangan apapun. Kalau teman-teman mau bikin misalnya besar dari 1000, ya tinggal tambahkan setengahnya sebanyak mungkin 2000 kali, ya. Berarti ada sekitar 2 pangkat 2000 suku di sini. Oke, pada analisis quicksort tadi kita menggunakan sifat bahwa 1/1
tambah 1/2 tambah 1/3 sampai tambah 1/n. Ini theta log n. Ya. Untuk membuktikannya, kita menggunakan teknik ya di kalkulus itu menggunakan aproksimasi luas ya. Jadi bayangkan di sini grafik dari y per x ya. Y sama per x itu grafiknya turun. Ya, ini y sama dengan 1 per x. Di sini mungkin ada 1, di sini 2, di sini 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Nah, misalkan kita lakukan ini sampai n ya. Nah, perhatikan bahwa ya, luas daerah dari 1 sampai n ya, luas daerah di bawah grafik y sama dengan 1 per x untuk interval 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan n adalah ya, integral 1 sampai n dari 1 per x dx ya. Ini definisi integral. Maka kita dapatkan ini akan sama dengan ln x dengan batas 1 sampai n ya. Nah, kalau teman-teman masukkan ini akan jadi ln n ya. Nah, ini kan theta log n ya. Cuman beda konstanta pengali lognya aja. Nah, itu luasnya. Namun kita tahu ya bahwa luas ini akan lebih kecil dari ya. Jadi ln n ini akan lebih kecil dari luas daerah yang kita aproksimasi dengan persegi panjang seperti ini. Nah, berapa luas persegi panjang ini? Ini adalah lebar ini 1 ya, dan tingginya adalah 1 per 1 ya. Jadi luas persegi panjang ini akan kurang dari sama dengan 1 per 1. Lalu bagaimana dengan persegi panjang di sini? Itu akan juga lebih, karena dia agak keluar kan. Jadi ini akan berkontribusi dan memberikan luas yang lebih dari luas di bawah y sama dengan 1 per x ini. Ini luasnya adalah kita ambil tinggi yang di kirinya ya, ini akan setengah tingginya, akan jadi setengah, dan lebarnya 1 juga ya, jadi akan bertambah setengah ya. Nah, ini teman-teman teruskan ya, tambah 1/3 dan seterusnya hingga tambah 1/n-1 ya. Itu kalau kita pakai jumlahan yang kiri ya. Bagaimana kok kita ambil jumlahan yang kanan ya? Perhatikan misalnya kita ambil mengambil luas di bawah kurva ini, itu kita ambil daripada pakai yang di kiri, kita pakai tinggi yang di kanan. Jadi kita ambil persegi panjang di sini ya. Maka ln n ini pasti akan besar dari sama dengan 1/2 ya. Jadi di sini luasnya 1/2. Lalu kita ambil persegi panjang yang di sini. Perhatikan bahwa nggak semua daerah tercover kan. Jadi ini akan tambah 1/3, masih lebih kecil dari ln n ya totalnya. Dan seterusnya ini kita tambahkan terus, tambah 1/4 dan seterusnya sampai nanti batas paling ujungnya adalah si n-nya ya. Ini 1/n. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat ini berakibat 1/1 tambah 1/2 tambah 1/n. Ini akan kurang dari sama dengan 1 tambah ln n. Ya. Ini tambahkan 1 di kedua ruas dari pertidaksamaan kedua. Dan dari pertidaksamaan pertama, ini akan besar dari sama dengan ln n tambah 1/n. Ini dijamin. Ya. Maka dari sini kita simpulkan bahwa ya karena ln n ini big theta dari log n, maka ini 1/1 tambah 1/2 sampai tambah 1/n. Ini akan sama dengan theta log n. Materi di slide ini disadur dan dimodifikasi dari slide Bapak Lim Yohanes Stefanus untuk kuliah desain analisis algoritma di Fasilkom UI.